Membalikan keadaan dan juga diam-diam dibebaskan. Apakah dia putri, salah satu anggota eksekutif atau apa ya? Hai guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja nih subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih guys buat like, comment, and share-nya juga ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang akun media sosial dari Kris Wu yang sudah dihapus. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada tanggal 21 Mei malam, ada orang-orang yang sudah menemukan bahwa akun Facebook dan juga Twitternya Kris Wu itu sudah mengubah gambar profilnya. Beberapa juga menyatakan bahwa sang idol sedang online di Instagram. Saluran YouTube dari Kris Wu juga sudah punya aktivitas baru nih, dengan beberapa lagu yang ditambahkan ke playlist. Dan guys, dikarenakan hal itulah, banyak dari fans yang menganggap atau beranggapan bahwa mungkin Kris Wu ini sudah dibebaskan. Makanya dia juga dapat online di beberapa sosial media tadi. Yang lain juga berspekulasi bahwa aktor idol pria itu mungkin mampu membalikan keadaan dan juga diam-diam dibebaskan dari penjara. Namun pada tanggal 22 Mei nih, akun Facebook dan juga Twitternya Kris Wu tiba-tiba dihapus. Pengguna internet yang kaget dan bingung pun membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan tak lama kemudian, kabar Kris Wu mengubah foto profilnya hanya untuk menghapus akunnya menyebar secara online. Banyak yang percaya bahwa kedua aksi tersebut dilakukan oleh stafnya Kris Wu dan bukannya oleh Kris Wu. Namun beberapa masih mendukung idol pria tersebut dan mengira dia mungkin dibebaskan dengan jaminan setelah ditangkap. Terlepas dari banyaknya pernyataan tentang situasi Kris Wu untuk saat ini, pihak berwenang Tiongkok belum memberitahu publik tentang kasusnya. Dan kembali pada Juli 2021, ada mahasiswa berusia 19 tahun namanya adalah Du Meiju itu turun ke Weibo untuk menuduh bahwa Kris Wu melakukan pola kekerasan seksual dengan beberapa wanita. Beberapa di antara mereka bahkan berada di bawah umur saat berada di bawah pengaruh alkohol. Dia juga mengklaim bahwa Kris Wu melakukan hal tersebut saat mabuk pada Desember 2020 ketika pada kala itu dia berusia 18 tahun. Dia juga mengklaim dia berbicara untuk setidaknya 7 korban lainnya, 2 di antara mereka di bawah umur. Kris Wu sendiri sudah membantah tuduhan itu. Kejahatan saat ini juga sedang diselidiki oleh Biro Keamanan Publik Beijing dan otoritas hukum lainnya. Beberapa perusahaan juga sudah memutuskan hubungan dengan Kris Wu setelah tuduhan tersebut, mulai dari Bulgari hingga Lancome. Dan polisi menahan Kris Wu di Beijing pada Juli 2021. Kemudian pada Agustus 2021, aktor serta idol itu juga secara resmi ditangkap pada Agustus 2021 atas dugaan pelecehan seksual. Dan setelah penangkapannya, pihak berwenang belum memberikan pembaruan tentang tanggal pengadilan dan juga hukuman akhir sang idol. Keberadaan Kris Wu juga saat ini dan aktivitasnya di masa depan tidak diketahui oleh para fans dan juga netizen yang lainnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Siapakah yang menghapus akun Instagram dan juga akun sosial media dari Kris Wu yang lain? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi aneh juga ya kalau tiba-tiba Kris Wu ini kayak kembali lagi gitu ya kan, aktif gitu ya kan. Dan kemungkinan besar ini memang dilakukan oleh staf mereka, I guess so. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini ada berita yang kurang menyenangkan, datanya dari Twice. Jadi untuk sekarang ini sudah ada 4 member Twice yang dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 22 Mei yang lalu, pihak JYP Entertainment telah mengumumkan bahwa ada 3 member Twice yang terdiri dari Nayeon, Momo, dan juga Jui telah terjangkit positif COVID-19. Dan kini pada pagi hari Senin tanggal 23 Mei, agensi JYP Entertainment mengatakan bahwa Mina juga terjangkit virus COVID-19. Adapun untuk JYP Entertainment mengatakan, "Halo, ini JYP Entertainment. Kami dengan sedih ingin memberitahu kalian bahwa anggota Twice yakni Mina dinyatakan positif COVID-19 melalui tes antigen pada tanggal 23 Mei. Semua anggota dinyatakan negatif COVID-19 melalui tes PCR setelah tiba di Amerika Serikat melalui pengujian antigen harian dan melalui pengujian PCR keberangkatan. Selain itu, Mina dinyatakan negatif melalui tes PCR yang diambil sebelum keberangkatan dari Amerika Serikat dan setelah tiba di Korea Selatan. Mina juga mengalami sedikit iritasi tenggorokan dan menggunakan alat tes mandiri pagi ini pada tanggal 23 Mei dan ia dinyatakan positif setelah pengujian antigen. Nah saat ini ia sedang melakukan karantina mandiri mengikuti pedoman dari otoritas kesehatan. Kami juga meminta maaf dikarenakan menimbulkan kekhawatiran di antara penggemar Twice dan orang-orang terkait. Kami akan mengerahkan upaya penuh kami untuk memastikan pemulihan cepat artis kami dengan memprioritaskan kesehatan mereka. Terima kasih.
Sekali lagi semoga lekas sembuh untuk Nayeon, Momo, Joey, dan juga Mina. Dan semoga tidak ada lagi member Twice yang terjangkit virus COVID-19. Dan untuk berita terakhir ini ada berita dari HYBE yang tidak mempertimbangkan untuk mengeluarkan Kim Garam dari Le Sserafim. Ada diskusi yang sedang berlangsung apakah Kim Garam harus dikeluarkan atau tidak dari Le Sserafim setelah tuduhan intimidasi terhadap idol itu muncul. Sun Music sendiri mengumumkan bahwa Kim Garam akan mengambil hiatus dulu nih untuk sementara waktu, menyusul pernyataan dari perwakilan hukum korban. Meskipun demikian, ada semakin banyak tuduhan dan juga tuduhan lagi terhadap Kim Garam. Bahkan setelah agensi mengumumkan bahwa Kim Garam akan keluar sementara dari promosi Le Sserafim. Dengan semakin banyaknya netizen yang mengaku sebagai korban garam di masa lampau, banyak penggemar Le Sserafim yang angkat suara meminta Kim Garam untuk dihapus secara permanen. Di Weverse Le Sserafim, di mana ada sekitar 280.000 penggemar terdaftar, penggemar mengunggah postingan yang meminta Le Sserafim untuk dijadikan grup beranggotakan 5 orang member saja. Sebagian besar fans yang meminta pemecatan Kim Garam ini mengklaim bahwa Kim Garam telah membawa dampak negatif pada girl group rookie tersebut dan berdampak negatif pada anggota seperti Sakura dan juga Kim Jae-won yang telah bekerja keras di industri ini untuk waktu yang lama. Dengan semakin banyaknya fans yang sudah meminta pemecatan Kim Garam, agensi menghadapi kasus yang lebih rumit. Dalam situasi seperti ini, solusi HYBE pasti akan lebih rumit. Dalam hubungan kontrak manajemen, agensi berkewajiban untuk menyelesaikan dan melindungi artis jika ada masalah. Apalagi Kim Garam masih di bawah umur, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Pada akhirnya, tidak banyak pilihan yang dimiliki HYBE selain menunggu kontroversi dan juga berdiam diri. Menurut seorang pejabat dari industri, HYBE tidak mempertimbangkan untuk mengganti ataupun menghapus anggota dari Le Sserafim dan tidak mempertimbangkan grup beranggotakan 5 orang member. Dan guys, setelah mendengarkan bagaimana statement dari seorang pejabat industri tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Mari kita perhatikan bagaimana reaksi mereka. Saya nggak tahu sih apa yang dipikirkan oleh HYBE. Sejujurnya HYBE diam tentang kontroversi di awal dan juga menyangkal rumor yang terus berkembang menjadi masalah. Saya benar-benar berpikir itu berisik, pemasaran, tetapi sepertinya enggak ya. Mereka semua gagal. Aku pikir mereka akan menunggu sampai semuanya mereda. HYBE terasa seperti istana pasir. Istana pasir itu kayak gini guys, mudah runtuh gitu loh. Terkena angin ataupun terkena air seperti itu bakalan mudah runtuh. Ya seperti itulah istana pasir. Apakah dia putri, salah satu anggota eksekutif atau apa ya? Aku benar-benar enggak tahu kenapa mereka mempertahankannya. HYBE mungkin berpikir grupnya bisa sukses di luar negeri dan mereka tidak peduli dengan Korea. Saya setuju ya bahwa mereka juga mencoba untuk menargetkan fandom luar negeri. Dan ada juga yang berkomentar, perusahaan ini benar-benar sesuatu, aku membenci mereka semua. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Apakah kalian juga bereaksi yang sama seperti netizen Korea tadi? Aku penasaran dengan hal tersebut. Dan guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan informasi update dari industri per-K-popan di next time di channel aku. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Goodbye.